Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, afiat, dan juga panjang umur, sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran ke-8 tentang pesan surah Al-Kautsar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama dalam surah Al-Kautsar. Al-Kautsar sendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Pokok-pokok isi surah Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendirikan salat dan berkurban. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan kepadanya atas pembenci-pembencinya. Sikapku atau sikap kita adalah kita harus selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dapat menjaga hidupnya dan menjaga kehidupan lingkungannya. Termasuk ke dalam istilah lingkungan adalah sesama manusia dan juga alam. Itulah ringkasan tugas manusia sebagai khalifah. Cara menjaga kedua kehidupan tadi adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disampaikan oleh para nabi utusan-utusan Allah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehidupan diri dimulai dari kewajiban makan untuk hidup secara sehat dan juga halal. Lalu melindungi diri dari bahaya, panas dan juga dingin. Misalnya dengan membuat rumah untuk berlindung. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberitahu melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an.
Ayat pertama, Inna a'toinakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Bahwa nikmat Allah sangatlah banyak. Renungkanlah nikmat-nikmat itu mulai dari bermunculannya dari dalam bumi dan juga yang turun dari langit. Kemudian di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar semua orang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersujud dan juga salat. Ingatlah bahwa salat amat penting bagi setiap orang karena merupakan tiang agama. Agama menjadi tegak oleh karena salat. Demikian pula juga sebaliknya. Tanpa salat, agama ini bisa menjadi ajaran yang mati. Makna wanhar adalah cara seseorang yang telah menjaga kehidupan dirinya agar juga menjaga kehidupan lingkungannya. Janganlah karena ingin menjaga hidup diri sendiri lalu merugikan orang lain dan merusak lingkungannya. Pada saat manusia hidup bersama dengan lingkungannya, manusia dituntut untuk melakukan pengorbanan. Berkorban adalah kata lain dari berbagi kepentingan. Disinilah tumbuh ajaran mengenai saling menghormati, tolong menolong, bersedekah, zakat, dan juga sejenisnya. Selain itu, manusia juga harus memperbaiki lingkungan, membangunnya, dan memperindahnya untuk kehidupan bersama. Bukan sebaliknya, hidup sesukanya hingga membahayakan manusia lain dan lingkungan. Misalnya, mau mencuri, membiarkan orang lain kekurangan, tidak peduli dengan musibah yang menimpa orang lain, dan juga semacamnya. Kemudian di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmatnya Allah. Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak menjauhi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak mempercayainya dan tidak menyukai petunjuk-petunjuknya. Sebab orang yang demikian akan dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari rahmatnya. Untuk tugas hari ini yaitu sebagai berikut. Isilah checklist insya Allah aku pasti bisa. Berilah pada tanda atau pada kolom yang tepat. Kemudian ayo berlatih 1. Tuliskan surat Al-Kautsar ayat pertama, salin kalimat yang ada di dalam kotak. Kemudian kerjakan juga ayo berlatih 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.